Tempat wisata DKI tutup saja, warga malah ke puncak. Lockdown takkan berguna. Ditulis oleh X Hardy di siword.com. Hai, bertemu lagi dengan channel Daily News bersama Suara Rahma. Belakangan ini narasi lockdown kota kian kencang digaungkan oleh sejumlah pihak. Narasi ini begitu terlihat logis dan masuk akal karena wabah corona yang kian meluas. Jumlah positif terinfeksi corona terus bertambah. Ditambah beberapa pihak seolah menggunakan panggung ini untuk menebar pesona, membuat banyak pihak menyalahkan pemerintah yang terkesan lamban dan anggap sepele masalah ini. Banyak yang geram dan kecewa dengan cara pemerintah menangani wabah yang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional ini. Secara logika, memang wacana lockdown terdengar sangat logis dan masuk akal agar perluasan wabah corona dapat ditekan. Seperti yang dilakukan di Wuhan, Cina, dan kota-kota lainnya di dunia. Negara tetangga yang mengikuti jejak ini adalah Manila, Filipina. Kalau mau disimpulkan, tujuan dari lockdown adalah untuk mencegah penyebaran wabah virus. Itu saja, kecuali ada tujuan politik terselubung di balik ini. Saya tak tahu, pun tak mau bahas, bukan waktu yang tepat soalnya. Tapi penulis yakin, mereka yang menyuarakan lockdown ini tidak pikir panjang. Mirip pemain catur, ada pemain yang mikirnya selangkah ke depan, cuma mencari celah untuk menghindari atau posisi yang dianggap baik. Ada pula pemain yang meski sudah mendapatkan langkah yang pas, dia tetap memikirkan beberapa langkah lainnya sebagai cadangan. Lalu mengkalkulasi untung ruginya sebelum memutuskan langkah mana yang diambil. Kebanyakan yang latah suarakan lockdown mungkin mirip pemain catur model pertama. Teriak lockdown tanpa memikirkan dampak lain yang memang tidak mereka pikirkan. Lucunya mereka gunakan Cina sebagai perbandingan. Yang benar saja, secara politik, pemerintahan, sosial budaya saja sudah beda jauh. Perlu diketahui, apa yang berhasil diterapkan di sana belum tentu berhasil jika diterapkan di sini. Cina sangat kaya secara finansial. Kalau ada yang bilang mereka miskin, coba cek deh berapa banyak proyek investasi dan infrastruktur Cina di seluruh dunia. Mau lockdown setahun juga mungkin mereka tetap bisa bertahan. Indonesia kaya secara teori, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Kalau lockdown bisa bertahan berapa hari? Yang paling dipusingkan adalah para buruh, warga menengah ke bawah, pelaku UMKM atau usaha kecil yang tak punya daya tahan berminggu-minggu apalagi bulanan. Yang secara prinsipnya tak kerja maka tak punya uang hari itu juga sekaligus tak usah makan. Yang ngomong lockdown sih enak, mau lockdown juga punya tabungan untuk bertahan hidup. Pemerintah mau cover mereka. Sanggupkah? Bisa cover berapa lama? Indonesia juga bukan Cina. Lockdown bukan jaminan wabah ini akan mereda. Kalau di Cina, pemerintah dan semua pejabatnya berada dalam satu komando, satu gerakan, satu suara. Lah di Indonesia, beberapa orang malah memanfaatkan ini untuk cari panggung. Bahkan terkesan gerak sendiri, Pemda berasa kayak presiden, padahal SOP dari pusat sudah ada dan tinggal diikuti. Belum lagi karakter warganya yang beda. Begitu pula dengan gaya pemerintahannya. Pemerintah di Cina beda dengan di sini. Di sana warga berani bikin ulah, langsung ditindak tegas tanpa pandang bulu. Berani membuat kerusuhan, game over. Warga lebih mudah diatur dan kalau tak bisa diatur, dibinasakan. Di Indonesia, lockdown artinya ada potensi kerusuhan. Apakah pemerintah bisa bertangan besi menangani mereka, apalagi para provokator yang memanfaatkan situasi? Tegas sedikit saja langsung teriak otoriter. Lembaga HAM langsung kebakaran jenggot dan salahkan pemerintah. Warga bakal marah meminta pemerintah memaklumi. Karakter kita itu kebanyakan susah diatur dengan lebih tegas bilangnya zaman Orba. Lihat saja, beberapa tempat wisata di DKI ditutup, tujuannya adalah supaya warga tidak menuju tempat keramaian agar penyebaran tidak meluas. Yang terjadi malah warga berbondong-bondong ke puncak hingga bikin macet sampai 8 km. Percuma saja kan?
Logika simpel begini saja tidak mereka pahami. Disuruh diam di rumah aja tak bisa mereka lakukan, apalagi lockdown. Lockdown Jakarta yang merupakan ibu kota, pusat pemerintahan dan pusat bisnis sama saja dengan mematikan seluruh Indonesia. Lockdown kota lain masih memungkinkan. Saat pengumuman 2 kasus positif pertama, warga langsung panik. Apalagi lockdown, ada potensi chaos, pemerintah mau gimana? Tindak tegas, kalian teriak HAM. Sebelum teriak lockdown, coba mulai dari diri sendiri deh. Jaga jarak atau social distancing 1 meter. Bisa tidak? Kalau masih hobi berkerumunan dan nongkrong, disuruh di rumah malah keluyuran entah kemana, tempat wisata ditutup malah cari tempat wisata lain. Jangan sok pintar bicara lockdown ya. Sama saja celakai negara ini. Nanti rusuh saat lockdown, pemerintah disalahkan juga. Padahal yang usulkan lockdown itu siapa? Makanya ngomong pakai otak. Bagaimana menurut Anda teman-teman? Silakan tulis komentar Anda ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Artikel ini bisa dilihat secara lengkap di halaman siward.com. Terima kasih sudah menyaksikan channel Daily News hari ini.